Selamat datang di video part ke-7 di video tutorial pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan. Sebelumnya kita telah membuat peta 1 sampai dengan peta ke-6, peta kesesuaian. Dalam video ini kita akan membuat peta 7, yaitu peta ketersediaan tanah. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, kita open, kita pilih file mxd dari layout yang telah disediakan, yaitu peta ketersediaan. Baik, di sini sebelumnya saya telah menyiapkan ya, dan juga menginput. Untuk mempersingkat waktu, saya menginput nama pemohon dan lainnya sebagai contoh. Juga saya sudah menyesuaikan ya untuk ketersediaannya di sini, keterangannya untuk nanti kita isi dan sesuaikan. Oke, kita lanjut saja untuk peta ke-7 ini atau peta ketersediaan. Yang pertama kita harus meng-add data poligon lokasi yang dimohon. Oke, kita jump to layer saja. Kita ubah ke simbol lokasi 7. Nah, kemudian kita masukkan file rencana tata ruang yang diklip tadi ya. Di part kelima kita sempat mengklip SHP rencana tata ruang. Nah, di sini kita pakai di peta ke-7. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah. Kita ubah simbolnya ke kategoris pola, add all value. Nah, ini double klik saja. Nah, ini disesuaikan dengan simbol atau style pola ruang yang telah disediakan. Ini kan untuk perkebunan. Oke, kita sesuaikan saja, langsung klik perkebunan, kemudian oke. Untuk sempadan sungai juga sama. Kita cari sempadan sungai, kemudian kita klik oke. Nah, tampilannya udah. Nah, untuk ketersediaannya ini saya contohkan mengacu ke kesesuaian di part ke-6. Jadi untuk kesesuaiannya itu ketersediaannya itu kita ikuti kesesuaian di part ke-6. Kita pakai saja file atau SHP kesesuaian. Kita turunkan ke bawah. Nah, di antara poligon utama dan di atas rencana tata ruang. Kemudian kita kasih simbol ketersediaan. Kita pilih kesesuaian, kemudian add all value. Nah, karena kita sesuaikan. Nah, ini merupakan karena saya mengacu ke peta ke-6 ya, peta kesesuaian untuk kategori ketersediaannya. Mulai dari ini tidak tersedia, ini tersedia bersyarat, dan juga ini tersedia. Nah, namun ini pun dapat berubah ya sesuai dengan ketersediaan yang ada di lapangan dan juga berdasarkan datanya. Nah, karena saya ini mengacu ke peta sebelumnya atau peta kesesuaian, jadi saya ikuti atau disamakan dengan peta kesesuaian bahwa area ini yang terkena LSD itu tidak tersedia, dan juga ini tersedia bersyarat karena dia masuk ke sempadan sungai, dan juga ini tersedia karena dia pola ruangnya perkebunan ya. Oke, jika sudah, kita langsung ke data view lagi. Nah, kita jump to layer lagi untuk memastikan bidang berada di tengah ya dari data frame. Kemudian kita sesuaikan skalanya, saya pilih 5000. Nah, untuk grid kita bisa pilih data frame-nya, kemudian kita klik kanan properties. Di tab grid kita pilih geser grid, di tab interval kita bisa ubah. Nah, karena ini saya rasa sudah cukup di 250,
saya tidak ubah. Nah, untuk keterangan ketersediaan tanah, nah ini saya sesuaikan dengan data atau atribut kesesuaian. Nah, bahwa ini sesuai atau tersedia untuk pembangunan peternakan ayam seluas ini 11693. Kemudian ini tersedia bersyarat. Kenapa tersedia bersyarat? Karena termasuk ke dalam rencana tata ruang wilayah sempadan sungai. Nah, kenapa ini tidak tersedia seluas 935? Karena dia termasuk ke dalam database lahan sawah yang dilindungi. Nah, jadi ini sama dengan database ketersediaan atau peta ke-6. Nah, kemudian kita harus menambahkan legenda atau keterangan dari rencana pola ruangnya ya. Nah, ini hanya pola ruang yang ada di lokasi yang dimohon saja, karena ini ada sempadan sungai dan perkebunan. Nah, di sini saya sudah sediakan template-nya untuk kita bisa copy. Nah, ada sempadan sungai dan perkebunan, bisa kita copy, kita drag ke bagian sini, kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita bisa blok, kita grupkan dan atur ukurannya. Nah, jika dirasa sudah, kemudian kita pilih data frame peta indeks, kita masukkan poligon, lokasi yang dimohon, dan ubah simbolnya ke insert bidang. Nah, sudah terlihat ya, ada titik merah. Kurang pas ya, nanti kita sesuaikan dulu. Oke. Jika sudah, kita bisa save, kemudian bisa kita ekspor ke JPEG atau PNG. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari peta ke-7, peta ketersediaan. Terdapat 3 kesimpulan sama dengan peta 6, peta kesesuaian. Oke, mungkin untuk peta ke-7, peta ketersediaan tanah, untuk pengolahannya sampai di sini. Kita lanjut di part ke-8 di peta risalah pertimbangan teknis pertanahan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.